yang ditunggu akhirnya datang. Rombongan timnas Irak tiba di Jakarta tepat malam hari. Begini penjelasannya. Pengakuan di luar dugaan Rafael Struijk soal kualitas timnas Indonesia. Begini katanya. Pemain keturunan Guinea siap mati-matian demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Begini penjelasannya. Alhamdulillah tiba dengan selamat. Timnas Irak tiba di Jakarta tepat malam hari jelang lawan timnas Indonesia. Timnas Irak dijadwalkan tiba di Jakarta pada 2 Juni jelang melawan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno 6 Juni mendatang. Dilansir dari Win-Win, disebutkan bahwa skuad timnas Irak akan berkumpul di Baghdad pada 1 Juni. Sehari setelahnya, tim akan bertolak ke Jakarta. Dalam keberangkatan ke Jakarta ini, timnas Irak menggunakan pesawat charteran. Adapun lama perjalanan dari Baghdad ke Jakarta adalah 13 hingga 15 jam. Delegasi tim nasional Irak akan kumpul lebih dahulu di ibu kota, Baghdad, pada awal bulan Juni, kata sumber terpercaya Win-Win di Federasi Sepak Bola Irak (IFA). Dan kemudian akan ke ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pesawat charteran pada 2 Juni. Delegasi akan didampingi Presiden Federasi, Adnan Dirjal. Pelatih timnas Irak Jesus Casas sudah merilis daftar pemain untuk melawan Indonesia dan Vietnam pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun nama-nama itu bukan skuad final. Sementara itu timnas Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2027. Sedangkan Irak sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Mengejutkan, gak nyangka sampai bicara gini ke media. Winger timnas Indonesia Rafael Struijk bicara tentang tantangan selama membela skuad Garuda. Struijk jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Lini depan skuad Garuda menjadi masalah krusial karena belum ditemukan sosok tajam sesuai keinginan Shin. Perlahan-lahan Struijk mampu menjalankan tugas tersebut meski posisi aslinya adalah sebagai winger. Debutnya bersama timnas senior terjadi pada bulan Juni tahun lalu. Tepatnya saat menjadi starting dalam laga melawan Palestina dan Argentina. Rafael Struijk menjelaskan bahwa pertandingan melawan Argentina memberikan dampak positif. Menurutnya, kesempatan bertanding melawan juara Piala Dunia 2022 tersebut adalah sebuah tantangan terbesar bagi timnas Indonesia. Namun, Struijk juga menyebut bahwa pertandingan itu terasa normal karena timnas Indonesia sendiri cukup kuat. Menurut saya mungkin saat melawan Argentina adalah tantangan besar. Tetapi saya pikir kami adalah tim yang bagus, jadi itu sebenarnya bukan sebuah tantangan besar. Hanya sebuah pertandingan lain untuk kami, kata Rafael Struijk dilansir dari kanal YouTube Freeport Indonesia. Pemain asal klub ADO Den Haag ini juga sedikit bercerita saat pertama kali bergabung ke timnas Indonesia. Dia awalnya diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 tahun 2023. Dua pemain keturunan lain yang dipilih oleh Shin Tae-yong adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Saat pertama kali tiba, Struijk mendapatkan sambutan hangat. Waktu saya pertama datang orang-orang sangat ramah, serasa di rumah. Itu alasan utamanya, lanjut pemain yang mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 ini. Struijk dan semua pemain skuad Garuda akan cukup sibuk pada bulan ini. Mereka akan menjalani laga uji coba dan 2 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan belakangan ini semakin bermunculan di timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Ousmane Maiket Camara menjadi satu di antaranya. Pemuda berusia 16 tahun itu memiliki garis keturunan Guinea dari sang ayah, Aboubacar Maiket Camara.
Adapun ibunya merupakan asli dari Indonesia. Aboubachar diketahui pernah berkarier di Indonesia sebagai pemain profesional. Persiwa Wamena dan Perseru Serui adalah beberapa klub yang pernah dibela mantan bek tengah itu. Ousmane Michael Camara belum lama ini mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Sayangnya, Ousmane tidak terpilih dalam skuad yang dibawa ke Como dan Toulon. Namun, Ousmane Michael Camara tetap tak kehilangan motivasi. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut ingin terus mengasah kemampuannya. Ousmane Michael Camara pun menceritakan awal mula ia menyukai sepak bola. Sosok yang ramah ini bercerita sudah berlatih sepak bola sejak balita. Status sang ayah yang saat itu masih sebagai pemain profesional membantu Ousmane. Terkadang sang ayah membawanya ikut berlatih. Belum masuk TK sudah latihan, ikut ayah lagi latihan sama teman-temannya, terus dimasukin SSB teman ayah di Ciledug dulu, lama-lama suka sama bola, terus main sampai sekarang, kenangnya. Ousmane Michael Camara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Pemilik tinggi 184 cm ini pun memiliki mimpi yang tinggi bersama Timnas Indonesia. Kedepan semoga aku bisa menembus Timnas Indonesia senior terus ke Piala Dunia juga, harapnya. Terdekat Timnas Indonesia U20 akan berjuang untuk menembus Piala Dunia U20 tahun 2025. Ousmane Michael Camara ingin menjadi bagian dari skuad itu. Nanti ada Piala Dunia U20 juga, semoga Indonesia bisa ikut dan aku bisa ikut juga ke sana, tandasnya.